warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Yuga Ramaiswari. Di sini saya sebagai moderator untuk memimpin jalannya presentasi kita, yaitu mengenai asam nukleat yang akan dipresentasikan oleh kelompok 5, mulai dari pengertian asam nukleat, nukleotida dan nukleosida, struktur DNA dan RNA, ikatan fosfodiester, perbedaan DNA dan RNA, fungsi dari asam nukleat, sampai ke pencernaan dari asam nukleat. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian asam nukleat dan nukleotida atau nukleosida. Jadi yang pertama itu adalah pengertian dari asam nukleat. Nah, asam nukleat adalah makromolekul biokimia yang kompleks, berbobot molekul tinggi, dan tersusun atas rangkaian nukleotida yang mengandung informasi genetik yang terdapat dalam semua sel hidup dan memiliki peran penting dalam penyimpanan dan penyaluran informasi genetik. Asam nukleat itu merupakan suatu polinukleotida, yaitu polimer linier yang tersusun dari monomer-monomer nukleotida yang berikatan melalui ikatan fosfodiester. Adapun fungsi utama dari asam nukleat ini adalah sebagai tempat penyimpanan dan pemindahan informasi genetik. Nah, informasi inilah yang kemudian akan diteruskan dari sel induk ke sel anak melalui proses replikasi. Sel memiliki dua jenis asam nukleat, yaitu asam deoksiribonuklear asid dan asam ribonuklear asid atau DNA dan RNA. Kemudian selanjutnya yaitu nukleotida dan nukleosida. Nah, nukleotida dan nukleosida ini dia merupakan komponen utama penyusun DNA dan RNA yang memiliki 3 bagian, yaitu yang pertama ada basa nitrogen heterosiklik. Nah, basa nitrogen heterosiklik ini merupakan komponen nukleotida yang memiliki kandungan nitrogen dalam senyawa heterosiklik. Basa nitrogen heterosiklik ini dia akan memberikan sifat asam atau basa pada nukleotida. Nah, ada 4 jenis basa nitrogen heterosiklik yang umum ditemukan pada nukleotida, yaitu ada adenina, guanina, citosina, dan juga timina. Selanjutnya yang kedua yaitu adalah gula pentose. Gula pentose ini merupakan molekul gula dengan 5 atom karbon yang menjadi bagian dari struktur dasar nukleotida. Ada 2 jenis gula pentosa yang umum ditemukan pada nukleotida, yaitu DNA dan juga RNA. Selanjutnya yang terakhir, yang ketiga, yaitu gugus fosfat. Nah, gugus fosfat ini adalah makromolekul dengan 3 atom oksigen yang membentuk segitiga fosfat yang terikat pada atom karbon kelima gula pentosa. Gugus fosfat itu merupakan penghubung antara satu nukleotida dengan nukleotida lainnya secara selang-seling dalam membentuk rantai panjang melalui ikatan fosfodiester. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana struktur DNA dan juga RNA. Pertama kita akan membahas DNA. Jadi DNA ini merupakan kepanjangan dari deoksiribonukleik asid atau asam deoksiribonukleat. Jadi DNA ini merupakan jenis asam nukleat yang mengandung instruksi genetik dan juga digunakan dalam pengembangan bagi semua fungsi makhluk hidup. Nah, DNA ini merupakan makromolekul yang berupa benang yang sangat panjang, di mana benang ini terbentuk dari sejumlah deoksiribonukleotida. Nah, deoksiribonukleotida ini merupakan jenis nukleotida atau nukleotida yang mengandung gula pentosa berupa deoksiribosa yang menjadi penyusun dari DNA itu sendiri. Nah, setiap struktur DNA itu pasti memiliki satu basa nitrogen heterosiklik, kemudian satu gula pentosa yaitu deoksiribosa dan juga mengandung satu gugus fosfat. Basa yang terkandung di dalam struktur DNA ini itu merupakan 4 jenis basa yang diklasifikasikan ke dalam 2 kelompok, yaitu basa purin yang terdiri dari adenin dan juga guanin, kemudian basa primidin yang tersusun atas sitosin dan juga timin. Purin akan hanya berpasangan dengan primidin, begitu juga sebaliknya, sehingga akan dihasilkan heliks ganda yang simetris. Seperti yang bisa kita lihat dari gambar, heliks ganda pada DNA ini terbentuk dari 2 polinukleotida yang dipelintir, di mana 2 untainya itu
sejajar satu sama lain namun berjalan dalam arah yang berlawanan. Ikatan yang mengikat dua heks ganda ini merupakan ikatan hidrogen, sedangkan yang tergandung di dalamnya itu merupakan basa heterosiklik. Adanya gugus fosfat pada struktur DNA ini membuat DNA bermuatan negatif dan memberikan sifat asam pada asam nukleat. Selanjutnya asam ribonukleat, yang mana berbeda dengan DNA yang memiliki instruksi genetik di dalamnya, sedangkan RNA ini dia lebih fokus atau berperan dalam sintesis protein, di mana prosesnya itu melibatkan decoding, yaitu pembacaan urutan bahasa yang terkandung di dalam RNA ini, dan juga proses translasi kode genetiknya, kemudian proses transkripsi untuk menghasilkan senyawa protein. Sama dengan DNA, molekul-molekul yang menjadi penyusun struktur dari RNA ini juga terdiri dari satu basa nitrogen heterosiklik, kemudian satu gula pentosa, dan juga satu gugus fosfat, di mana basa yang terdapat pada struktur RNA ini berbeda dengan yang terdapat pada struktur DNA, di mana itu timin pada DNA itu digantikan oleh urasil. Urasil ini merupakan basa yang tidak memiliki gugus metil pada struktur cincinnya. Rantai RNA ini cuma terdiri dari satu untaian atau tunggal, di mana rantai tunggal ini itu biasanya terlipat ke belakang. Nah, dari gambar berikut kita bisa melihat perbedaan struktur DNA dan juga RNA, di mana basa-basa penyusunnya itu dilambangkan dalam warna. Sitosin itu warnanya biru, bisa kita lihat. Kemudian guanin warnanya hijau dan juga adenin warnanya kuning. Kemudian urasil dan timin itu dilambangkan dalam warna merah. Baik, materi berikutnya itu adalah ikatan fosfodiester. Ikatan fosfodiester adalah jenis ikatan kimia yang terbentuk antara gugus fosfat pada suatu nukleotida dengan gugus hidroksil pada karbon nomor 3 dan nomor 5 nukleotida berikutnya dalam rantai nukleotida. Ikatan ini disebut sebagai ikatan fosfodiester karena secara kimia gugus fosfatnya berada dalam bentuk diester. Proses pembentukan ikatan fosfodiester ini melibatkan reaksi kondensasi antara gugus fosfat pada gugus hidroksil dari nukleotida sebelumnya. Dalam DNA dan RNA, nukleotida bergabung menjadi rantai melalui ikatan fosfodiester ini. Ikatan fosfodiester menghubungkan suatu nukleotida dengan nukleotida berikutnya sehingga membentuk suatu rantai polinukleotida. Materi berikutnya yaitu adalah perbedaan DNA dan RNA. Nah, meskipun terlihat sama, DNA dan RNA ini memiliki beberapa perbedaan, yaitu yang pertama, jenis gula pentosanya. Pada DNA itu mengandung gula deoksiribosa, sedangkan RNA mengandung gula ribosa. Perbedaan antara gula ribosa dan deoksiribosa adalah ribosa memiliki satu gugus hidroksil lebih banyak daripada deoksiribosa, yang memiliki gugus hidroksil yang terikat pada karbon kedua dalam cincin. Perbedaan yang kedua itu dari bentuknya. DNA adalah molekul beruntai ganda, sedangkan RNA adalah molekul beruntai tunggal. Perbedaan yang ketiga yaitu dari lokasinya. DNA terdapat pada inti sel, sedangkan RNA itu tergantung kepada fungsinya, dapat di inti sel dan sitoplasma. Lalu yang keempat itu perbedaan fungsinya. DNA itu bertanggung jawab untuk menyimpan dan mentransfer informasi genetik, sedangkan RNA ini berfungsi untuk membaca kode yang dibuat dan disimpan oleh DNA. Proses ini melibatkan beberapa langkah dan terdapat RNA spesifik untuk melakukan setiap langkahnya. Terdapat 3 tipe RNA dengan fungsi yang berbeda-beda, yaitu yang pertama mRNA atau messenger RNA yang bertugas untuk membawa informasi untuk sintesis protein dari molekul DNA ke ribosom. Yang kedua itu rRNA atau ribosom RNA.
yang bertugas atau komponen struktural dari ribosom sebagai tempat sintesis protein. Yang ketiga yaitu tRNA atau transfer RNA yang bertugas untuk memindahkan asam amino ke ribosom untuk membangun rantai polipeptida yang baru selama sintesis protein. Beberapa fungsi asam nukleat, yakni yang pertama itu sebagai penyimpanan informasi genetik. Fungsi utama DNA adalah menyimpan informasi genetik yang mengkode instruksi untuk pembentukan, pertumbuhan, dan fungsi sel dan organisme. Gen-gen pada DNA mengandung petunjuk untuk sintesis protein dan mengatur banyak proses biologis. Yang kedua itu ada pengodean genetik. Jadi DNA itu menyimpan kode genetik yang digunakan untuk menyusun protein. Setiap rangkaian tripeptasa nitrogen atau koden itu di DNA itu mengandung suatu asam amino dan kombinasi koden-koden ini menghasilkan urutan asam amino yang membentuk protein. Yang ketiga ada ekspresi gen dan regulasi gen. Nah, RNA khususnya RNA messenger atau mRNA bertanggung jawab untuk mengirimkan informasi genetik dari DNA ke ribosom. Tempat sintesis protein terjadi dalam proses yang disebut translasi. RNA seperti mikrona, mir atau disingkat dengan miRNA dan small interfering RNA atau disingkat dengan siRNA berpartisipasi dalam regulasi ekspresi gen. Mereka dapat menghambat atau mengatur tingkat ekspresi gen dengan berinteraksi dengan mRNA dan mencegah atau merangsang sintesis protein. Yang terakhir ada sintesis protein. mRNA membawa instruksi genetik dari DNA ke ribosom, di mana informasi itu digunakan untuk menyusun rantai amino menjadi protein. Oke, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metabolisme asam nukleat di dalam tubuh, mulai dari mulut sampai ke usus halus. Proses pencernaan asam nukleat itu dimulai dari mulut, yang mana asam nukleat dipecah oleh enzim nuklease menjadi potongan-potongan yang lebih kecil. Enzim nuklease yang dihasilkan oleh kelenjar ludah yaitu enzim pitialin. Enzim pitialin berfungsi untuk memotong ikatan glikosida antara basa nitrogen dan juga gula pentosa. Proses pencernaan asam nukleat di mulut ini relatif lambat karena enzim pitialin hanya aktif dalam suasana basah. Pada umumnya, proses pencernaan asam nukleat di mulut hanya menghasilkan potongan-potongan asam nukleat yang berukuran cukup besar. Lalu dilanjutkan ke lambung. Nah, di dalam lambung ini asam nukleat akan dipecah oleh enzim pepsin. Enzim pepsin ini dihasilkan oleh sel-sel lambung dan berfungsi untuk memotong ikatan rantai asam nukleat menjadi lebih pendek. Proses pencernaan asam nukleat di lambung ini relatif cepat karena enzim pepsin aktif dalam suasana asam. Karena di dalam lambung itu terdapat HCl yang bersifat asam. Pada umumnya, proses pencernaan asam nukleat di lambung itu dapat menghasilkan nukleotida yang berukuran cukup kecil seperti RNA dan juga DNA. Lalu asam nukleat itu diteruskan ke usus halus. Di dalam usus halus, DNA dan RNA akan dipecah oleh enzim nukleotidase yang dikeluarkan oleh pankreas. Nah, enzim nukleotidase ini dihasilkan yang berfungsi untuk memecah nukleotida menjadi nukleotida tunggal. Selanjutnya, enzim-enzim di dinding mukosa yang terdapat pada usus halus yaitu nuklease usus akan memecah nukleotida tunggal menjadi komponen yang lebih kecil yaitu basa nitrogen, gula pentosa, dan juga gugus fosfat. Proses pencernaan asam nukleat di usus halus ini relatif lengkap karena enzim nukleotidase dapat memecah nukleotida menjadi molekul-molekul yang lebih kecil. Kemudian, basa nitrogen, gula pentosa, dan juga fosfat yang terbentuk di usus halus kemudian masuk ke dalam peredaran darah dan siap diedarkan ke seluruh tubuh. Mungkin itu saja dari metabolisme asam nukleat. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih.